Tunggu sebentar, ucap Reza. Setelah itu, Reza pergi meninggalkan Bella sambil membawa sebuah minuman jus. Tunggu sebentar, ucap Reza. Setelah itu, Reza pergi meninggalkan Bella sambil membawa sebuah minuman jus. Hei, ucap Bella. Rupanya Reza pergi menuju ruang manajer. Melihat Reza yang pergi ke ruangan itu, Andre mulai khawatir. Pasti dia akan melakukan sesuatu. Entah masalah apa lagi yang akan dia timbulkan, pikir Andre. Kemudian Reza menghampiri manajer kasar tadi dan menaruh sebuah jus itu di atas mejanya tepat di hadapannya manajer itu. Astaga, siapa kamu? Ucap manajer itu dengan kesal. Setelah ia melihat wajah Reza, manajer itu terkaget-kaget. Rupanya itu adalah putra kedua dari pemimpin Geber Group, yaitu Reza, putra kedua Pak Ridwan. Ya betul, ini aku. Ucap Reza tersenyum. Kenapa Anda kemari? Tanya manajer itu terbata-bata karena kaget. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Pesan minuman itu untuk sebulan. Harganya tidak terlalu mahal. Dia tersenyum kepadamu. Mencoba menjalani hidupnya. Kamu tidak perlu mempermalukan dia. Ucap Reza menasehati manajer itu, kemudian memasang wajah kesal. Iya, tentu saja. Ucap manajer itu terbata-bata. Jika tidak punya uang untuk memesannya, kamu bisa memberikan bonnya kepada manajer Andre, paham? Ucap Reza. Ya tentu saja. Ucap manajer itu. Kemudian Bella datang memukul kepala Reza dan memaksanya untuk membungkuk meminta maaf. Maafkan saya, Pak. Ucap Bella. Apa kamu gila? Ucap Bella ke Reza dengan panik. Bella. Ucap Reza. Apa yang kamu lakukan? Bisik Bella ke Reza. Maafkan saya, Pak. Ucap Bella kemudian mengambil jus yang ada di meja itu dan pergi sambil menyeret Reza keluar. Apa yang kamu lakukan? Ucap Bella marah. Hei, kamu. Hei. Ucap manajer itu terkejut karena seorang wanita penjual minuman memperlakukan putra kedua pimpinannya dengan seperti itu. Bella dan Reza pun pergi keluar ruangan itu. Kemudian manajer itu membuka HP dan membuat status di media sosial. Manajer itu mengetik, "Si bocah manja, Reza, putra pimpinan mendatangi mejaku." Belum sempat selesai mengetik, Andre datang dan mengambil HP manajer itu. Manajer Derry, seharusnya kamu tidak menulis itu di media sosial. Ucap Andre. Kemudian Andre menghapusnya. Kondisi perusahaan sedang tidak bagus. Ucap Andre lalu mengembalikan HP itu ke manajer Derry dan pergi meninggalkannya. Bella pun pergi keluar sambil menyeret Reza. Apa yang kamu lakukan? Aku menjual minumanku. Aku tidak mau memaksa mereka membelinya. Ucap Bella. Aku tidak memaksanya. Aku hanya mengingatkan kewajibannya sebagai manusia. Ucap Reza. Kedengarannya seperti ancaman bagiku. Bagaimanapun, bukan begitu caramu berbisnis. Ucap Bella. Bella memperhatikan wajah Reza. Dia pun terkejut kenapa ada luka di wajah Reza. Reza, ada apa dengan wajahmu? Kamu dipukul? Tanya Bella dengan terkejut. Oh, ini.
Bukan apa-apa, jawab Reza menutup-nutupi kebenarannya. Katakan yang sejujurnya. Kenapa kamu kemari? Tanya lagi Bella. Bella, ayahku bekerja di sini. Jawab Reza. Di mana? Bagian apa? Tanya Bella dengan penasaran. Dia tidak ditempatkan di bagian khusus. Dia bekerja di semua bagian perusahaan ini. Jawab Reza. Apa dia buruh harian? Tanya lagi Bella. Apa? Kata Reza terkejut mendengarnya. Dia pembersih atau petugas keamanan? Tanya Bella. Petugas keamanan. Ucap Reza sedikit bingung. Oh alah, ternyata dia petugas keamanan. Ucap Bella. Reza pun hanya terdiam. Jadi, kamu kemari untuk menemui ayahmu. Lalu kenapa wajahmu babak belur? Tanya Bella penasaran mengenai luka di wajahnya Reza. Ah, karena kejadian kemarin. Ucap Reza. Belum selesai Reza berbicara. Bella memotong pembicaraannya. Ayahmu pasti sangat marah kamu dipecat dari hotel. Ucap Bella. Hah? Ucap Reza bingung. Aku bisa mengerti. Belakangan ini, sulit untuk mencari pekerjaan. Pantas saja ayahmu sangat kecewa. Dia pasti sangat marah sampai tega memukuli anaknya seperti ini. Ucap Bella. Bella yang terus salah paham membuat Reza tertawa dan hanya mengiyakannya. Aku selalu menjadi anak yang mengecewakan dia. Ucap Reza. Mendengar hal itu membuat Bella sedikit iba. Handphone Reza pun berdering. Kemudian dia mengangkat teleponnya. Ya, ucap Reza. Ternyata yang menelepon itu adalah Andre yang sedang memperhatikan Reza dan Bella dari jauh. Sudah cukup. Kembalilah ke hotel. Ucap Andre. Baiklah. Aku akan kembali. Ucap Reza dan menutup teleponnya. Aku harus pergi. Ucap Reza ke Bella. Terima kasih Bella. Ucap Reza kemudian bergegas pergi meninggalkan Bella. Baru saja Reza melangkah, Bella menahannya dengan memegang pundak Reza. Bayarannya 90.000 per hari. Ucap Bella. Hah? Ucap Reza. Beberapa saat kemudian, tampaknya Andre sedang berbicara dengan Jaksa Heri. Polisi mungkin akan ke hotel itu. Itu hanya formalitas. Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah mengurusnya. Hanya petugas rendahan yang datang. Ucap Jaksa Heri. Ngomong-ngomong, apa pihak penuntut sudah melupakan kasus ini? Tanya Andre. Kita juga akan terkena masalah jika ini dipublikasikan. Dengarkan ini baik-baik. Karena ini sudah diberitakan media. Kita harus berpura-pura berusaha menyelesaikannya. Jika diserahkan ke pihak penuntut, berpura-puralah menyelidikinya. Kita akan menyelidikinya sesuai dengan keadaan. Ucap Jaksa Heri. Ini harus dihentikan sebelum sampai sejauh itu. Kamu harus melakukannya. Ucap Andre. Jaksa Heri tersenyum menyeringai. Dia bersamamu bukan? Kamu harus menyembunyikannya dengan baik. Jika dia muncul, aku tidak akan bisa membantunya. Lalu Geber Group tidak akan menjadi masalah lagi. Kita akan tamat. Itu berarti kita tidak pernah terlibat. Ucap Jaksa Heri merasa kesal. Aku mengerti maksudmu. Aku pergi dulu. Ucap Andre kemudian hendak ingin pergi. Sepengalamanku, kasus seperti ini berawal dari dalam.
Lawanmu mungkin lebih dekat daripada perkiraanmu. Ucap jaksa Harry lalu pergi meninggalkan Andre. Beberapa saat kemudian, Andre pergi ke ruangan kantornya Erwin dan berbicara mengenai kejadian itu dengannya. Ini mungkin ulah orang dalam. Apa maksudmu? Tanya Erwin. Aku memberi Anda file aslinya. Apakah itu aman? Tanya Andre. Tentu saja. Aku menaruhnya di brankas begitu menerimanya. Itu tersimpan aman. Jadi jangan khawatir. Pastikan pramugarinya tidak mengatakan apapun soal ini. Jika dia diwawancara, lalu menangis dan sebagainya, itu akan sangat merepotkan. Ucap Erwin. Aku mengerti. Ucap Andre. Ngomong-ngomong, di mana Reza? Tanya Erwin. Dia pasti sudah tiba di hotel. Jawab Andre. Di sisi lain, tampak Bella dan Reza sedang berada di suatu tempat proyek pembangunan gedung. Itu gedung yang sedang dibangun. Lihat, ucap Bella sambil menunjuknya. Reza pun melihatnya dan malah bengong. Ini hari pertamamu. Mungkin kamu akan mengangkut batu bata dan melakukan penggalian. Jangan khawatir. Itu tidak sulit. Ucap Bella. Kemudian beberapa pekerja bangunan kenalannya Bella di tempat itu datang menghampirinya. Pak, sudah sampai. Ucap Bella. Hei, Bella. Dia orangnya. Tanya Pak Syarif. Ya, dia temanku. Namanya Reza. Kondisinya sedang sulit. Tolong jaga dia. Ucap Bella. Bella. Kurasa. Ucap Reza. Tiba-tiba Pak Syarif menyentuh dada Reza. Dilanjut Pak Darto menyentuh otot lengan Reza. Dia tidak mempunyai otot. Dia akan baik-baik saja. Ucap Pak Syarif. Bicara apa kamu? Aku mempunyai otot. Ucap Reza kemudian membusungkan dadanya dan menunjukkan ototnya. Lihat. Meskipun tidak berotot, dia sangat bersemangat. Ucap Bella. Tolong ajari dia dengan baik, kumohon. Ucap Bella memelas. Bella. Kurasa aku tidak perlu. Ucap Reza. Baiklah. Kamu dipekerjakan. Ucap Pak Darto memotong pembicaraan Reza. Hei Pak Reza. Kemari. Ucap Pak Darto mengajak Reza. Kenapa kamu memanggilku Pak Reza? Ucap Reza. Kenapa kamu memanggilnya Pak Reza? Haha. Pak Reza. Ikuti aku. Ucap Pak Syarif. Itu sama saja. Ucap Pak Darto. Kemudian mereka pergi kembali bekerja. Bella. Ucap Reza panik. Bayarannya 90.000 per hari. Belakangan ini, sulit mencari pekerjaan seperti ini. Berhenti mengeluh dan ikuti mereka. Kamu akan banyak belajar. Sampai jumpa. Ucap Bella pergi menyusul mereka. Bella. Ucap Reza. Tiba-tiba Bu Susan menepuk pantat Reza. Sedang apa di sini? Ayo. Bekerja. Ucap Bu Susan. Ibu. Ucap Reza terkejut. Kemudian Bu Susan menepuk pantat Reza lagi. Cepat. Apa yang kamu lakukan? Cepat. Ucap Bu Susan sambil menepuk-nepuk pantat Reza dan menggiringnya ke sana. Reza pun mulai bekerja sebagai kuli bangunan.